Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini merupakan video saya yang ketiga berkenaan tentang aplikasi Guru BK Konselor ya. Jadi saya memang membuatnya itu berurutan agar ketika teman-teman yang sudah mengaktifasi mudah ya, tidak sulit dalam mempraktekannya atau menerapkannya di akun masing-masing. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan aplikasi ini ya. Setelah launching di hari Jumat ya, 3 hari yang lalu, ini merupakan hari yang ketiga. Alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang uh, WhatsApp saya secara pribadi, nge-DM ya, dan mohon maaf apabila ada yang tidak terbaca seperti itu, karena memang WhatsApp-nya sudah sangat banyak ya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan saya balas dan coba saya terangkan mengenai aplikasi ini. Nah, di video yang ketiga ini teman-teman, saya ingin membahas tentang cara Guru BK membuat kelas di aplikasi Guru BK Konselor ini. Jadi tugas yang pertama di video yang pertama itu saya membahasnya secara full. Bagaimana aplikasi ini dilaksanakan secara menyeluruh dari awal membuat database sampailah ke instrumen ya, dari RPL dan instrumen. Kemudian yang kedua, video yang kemarin yang kedua itu membahas tentang mengisi database. Nah, mengisi database itu pada bagian sekolah ya yang sudah kita isi. Di bagian yang kedua, saya login dulu teman-teman ya. Guru BK Konselor. Oke. Login, akses guru ya. Oke, ini sudah masuk ya aplikasi saya ya. Nah, kemarin kita sudah masuk pada sekolah ya. Sekolah sudah saya isi dan kelas dan siswa sebenarnya sudah saya isi. Cuman ketika saya melihat video saya yang kedua itu eh, saya masih fokus kepada 3 hal ya, cara mengupload dengan 3 cara yang berbeda. Nah, di video ini saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan cara ini saja ya. Boleh menggunakan yang lain, tapi saya menganggap ini yang paling mudah dan pekerjaan guru BK menjadi sangat sederhana ya. Karena itulah gunanya tujuan kami membangun aplikasi ini mempermudah kinerja guru BK biar tidak repot lagi seperti itu, biar tidak bingung lagi. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi data sekolah di sini ya. Nah, ini dia sekolah. Sekarang kita membuat kelas. Nah, buat kelas. Sorry. Kita klik buat ya. Kemudian kita pilih jenjang. Misalnya teman-teman guru BK kelas 10, 11 dan 12 kita buat SMA jenjang kita. Pilih tingkatan kelas 10, nama kelas 10 IPA 1, anggapnya seperti itu. Nah, di sini ada buat kode kelas atau generate kode kelas. Gunanya apa? Gunanya itu untuk memberikan kode ketika siswa kita akan mendaftarkan ya. Ketika akan mendaftarkan. Sebenarnya bisa kalau seandainya kita mau membuat kode sendiri ya. Misalnya kita membuat kodenya 1 2 3 4 5. Nah, tapi yang jadi kelemahan karena yang akan menggunakan aplikasi ini jumlahnya besar. Nah, yang ditakutkan teman-teman lain, guru BK yang lain, itu akan menggunakan kode yang serupa. Iya, jadi bisa saja nanti yang misalnya dari Jakarta, menggunakan kode 1 2 3 4 5. Kemudian yang dari Surabaya juga seperti itu ya. Nah, jadi tumburan. Sedangkan kalau kita generate kode kelas ini, dia akan terotomatis. Jadi kode yang sudah dibagikan oleh web secara langsung, itu tidak akan terulang lagi. Seperti itu. Oke, kita klik generate ya. Generate. Nah, ini dia. Kemudian kita klik buat. Berarti kelas kita sudah jadi. Nah, jadi misalnya teman-teman guru BK kelas 10, 11, 12. Jadi kelas 10 itu sekitar 10 IPA 1 itu 50 buat satu kelas ya. Kelas 10 IPA 1, IPA 2. Anggap saja analogi sekarang ini kelas 10 ini ada 2.
10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Kita buat ya. Oke, ini sudah simpan. Sorry. Kita lihat dulu kelasnya apa. Oke, kelas tadi sudah jadi ya. IPA 1. Kita buat lagi. Pilih SMA, pilih opsi kelas 11, 10. Kita buat 10 IPA 2. Generate kode kelas. Oke, kita buat. Nah, sudah jadi ya kelas 10, kita klik kelas dulu. Kita lihat, ini sudah jadi kelas kita. 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Sekarang kita buat kelas 11 ya. Kita buat 11, kelas 11. Nama kelas 11 bahasa lagi ya, biar 11 bahasa 1. Buat generate, klik generate ya. Buat. Oke. Kemudian kita buat lagi kelas 11. 11 bahasa 2. Kita generate. Oke, sudah, kita simpan. Kita klik kelas. Nah, baru 1 ya. Kita buat lagi. Ini 11 nama kelas 11 bahasa ya. Bahasa 2. Generate. Oke, sudah selesai. Nah, sudah jadi 2 kelas kita ya, kelas 10, kelas 11, dan satu lagi kelas 12 kita buat. Nah, teman-teman, mengapa ini berbeda? Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pasti karena karena tingkatannya berbeda. Dan yang tidak kalah penting itu adalah butir angketnya berbeda-beda, teman-teman. Kelas 10 beda, kelas 11 beda, kelas 12 berbeda. Dan itulah yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang bertanya ya, Pak, butir angketnya memungkinkan sama atau tidak? Tentunya tidak, karena kan aspek perkembangannya itu kan berbeda-beda, teman-teman. Ya, misalnya di landasan hidup religius, internalisasi tujuannya itu lebih kepada mengajarkan gitu. Sedangkan ketika di kelas 11 di fase F ya, di fase F itu kelas 11 12 itu bukan mengajarkan lagi, itu sudah mulai mengembangkan ya. Contoh saja seperti itu. Kita buat kelas 12. 12 tadi bahasa, tadi IPA. Oke, kita balik lagi IPS ya. 12 IPS 1. Generate. Oke, kemudian kita klik kode atau buat lainnya. Seperti itu ya. SMA kelas 12, nama kelas 12 IPS 2. Generate lagi. Oke, kita klik buat. Kemudian kita klik kelas. Nah, ini kelas kita sudah jadi. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, kelas 12 2 kelas, seperti itu. Nah, sekarang kita mau memasukkan siswa itu ke dalam kelasnya masing-masing. Nah, jadi tugas kita kan ini sebentar nih, cuman kurang lebih berapa nih durasi? Baru berapa menit? 5 menit kurang lebih ya. Nah, baru kurang lebih 5 menit kita sudah berhasil membuat kelas. Misalnya teman-teman kelasnya sampai kelas 10 5 kelas, kelas 11 5 kelas, kelas 12 5 kelas. Berarti ada berapa tuh? Ada 15 kelas ya. Buat saja kelasnya dulu. Ya, buat kelasnya dulu. Nah, kemudian ya, bagaimana kita memasukkan siswa ke dalam kelas ini? Kalau seandainya jumlah siswa itu kelas 10 saja, 10 IPA 1 nih ya, kita contohkan nih. 10 IPA 1 itu jumlahnya 50 misalnya. Itu banyak kan, ya, siswanya banyak. Nah, bagaimana cara gampangnya, teman-teman? Nah, kita tinggal memerintahkan atau ketika kita mendapat kesempatan layanan kelas besar misalnya. Jadi kelas 10 yang 5 kelas saya contohkan tadi atau yang di aplikasi ini misalnya 10 IPA 1, 10 IPA 2 itu kita gabungkan menjadi sebuah kelompok kelas besar misalnya ya. Kemudian berarti jumlahnya kalau satu kelas 50 berarti 100 orang. Nah, kita sampaikan di forum itu setelah kita memberikan materi layanan. Kita sampaikan, anak-anak,
silahkan buka link web Guru BK Konselor, saya contohkan, di handphone kalian. Itu enaknya teman-teman ya, tidak mesti menggunakan PC. Yang penting anak-anak kita itu terkoneksi handphonenya dengan internet. Misal, silakan akses Guru BK Konselor. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian klik menu, kemudian kalian pilih akses siswa. Oke, akses siswa. Nah, kemudian kita umumkan kepada anak kita. Bagi anak-anak kelas 11 ya, itu ada perintahnya masukkan kode kelas. Kelas 11 kodenya lihat. Kita bagi. Di sini ada ya. Ada IAUSJ sini. Ya, 11. IAUSJ. Kita minta kepada anak kita untuk mengisi I kecil ya. Oke. IAUSJ. IAUSJ. Oke. Cek kode kelas. Nah, kemudian perintahnya kan ketika tampilan ini ada bacaan cek kode, ada tampilan nama siswa, email siswa, jenis kelamin siswa, itu artinya kode kelas kita benar. Ya, artinya ada kelas 10. Misalnya nih, ya, misalnya siswa kita memasukkan nomor yang salah atau kode kelas yang salah. Misalnya tadi IAUS, harusnya SJ ya, misalnya H. Kita cek kode kelas. Ya. Nah, dia tidak ketemu. Karena apa? Kita lihat. Tidak ada kode itu di akun kita. Nah, sekarang kita isi IAUSJ. Cek kode kelas. Nah, itu terdaftar. Kemudian kita minta kepada anak-anak kita, silahkan diisi nama kalian, email kalian, dan jenis kelamin kalian. Misalnya, Erik. Emailnya erik@gmail.com. Oke. Erik laki-laki. Daftar. Oke, itu satu siswa. Tentu ngisinya cuma 1 menit ya, tidak nyampe 1 menit seperti itu. Nah, misalnya yang mengisi saat itu langsung 10 orang siswa, maka di kelas 10 ini akan langsung masuk 10 orang siswa. Nah, ini contoh. Erik langsung masuk, teman-teman. Ya, ini contoh. Erik langsung masuk ketika dia mengklik di bagian sini, pendaftaran ini. Kita contohkan lagi. Akses siswa, IAUSJ, kelas, nama kelas, Windy, misalnya. Email windy@gmail.com. Perempuan, daftar. Masuk, kita cek kelas kita. Ini kita reload. Tuh, Windy langsung masuk, teman-teman. Langsung masuk. Jadi kita tidak perlu menginput satu persatu ya. Walaupun bisa ya di sini ya, walaupun bisa, tapi akan repot, teman-teman, ya. Akan repot. Bisa kalau teman-teman mau mengisi sendiri, misalnya klik di sini, kelas tadi ya, IPA 1. Nih, klik buat di sebelah sini, buat namanya, siapa nama anak kita tuh. Hilman, misal. Emailnya hilman@gmail.com. Kelamin laki-laki. Buat. Tuh, terdaftar, teman-teman. Tapi kan repot kalau kita yang mengisi. Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini juga tampil tanggal isi kuesioner. Nah, kita bisa mendeteksi si anak kita ini sudah mengisi kuesioner atau belum ya. Ini untuk satu kelas tadi. Nah, kita coba kelas 11 lagi ya. MC1PS. Ini.
MC 1 PS ini kita coba ya. Akses siswa. MC 1 PS. Oke, terdaftar nama siswanya Tria. Oke, email tria@gmail.com. Tria misal laki-laki, daftar. Berhasil. Kita cek di kelas 11. Tuh, Tria langsung terdaftar sesuai kode kelasnya ya. Insya Allah gampang teman-teman ya. Jadi saya merekomendasikan saja pakai cara ini untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam kelasnya masing-masing ya. Jangan ya tetap sih saya beri opsi seperti itu ya. Karena tujuan saya membuat aplikasi ini memang gunanya untuk mempermudah guru BK. Nggak usah lagi kita ribet-ribet input, kemudian ngasih angket, nyebarin angket satu-satu, kemudian kita masuk input manual, nggak usah lagi. Habis waktu kita. Sekarang administrasi kita selesaikan menggunakan aplikasi ini, dan pelayanan BK kita gerakkan. Karena saat ini isu kesehatan mental sangat kencang teman-teman. Anak-anak kita membutuhkan guru BK-nya, bukan guru BK-nya yang sibuk di administrasi seperti itu ya. Oke teman-teman, nah video ini saya anggap selesai dalam hal membuat kelas, ya sudah membuat kelas dan memasukkan siswa ke dalam kelas. Sekarang kita lihat siswa, klik siswa. Nah inilah siswa yang terdaftar di kelas kita tadi, ya nama-nama siswa. Nah misalnya teman-teman mau berdasarkan kelas, klik kelas saja. Ya, berdasarkan kelas dia akan berurutan. Kalau berurutan nama, klik nama, itu akan sesuai abjadnya dan sesuai email di sini. Kalau saya menyarankan sesuai kelasnya ya, biar terdata kelas 10 siapa saja yang belum. Dan tugas kita itu tadi. Jadi ketika kita melihat kelas nih ya, misalnya kelas 10 baru misalnya dari 50 siswa baru terdata 30, berarti 20 orang belum ngisi. Kita bisa ngecek, cari. Misalnya anak kita ada namanya Andi. Oh, tidak ada namanya Andi. Andi kenapa belum ngisi? Itu bisa menjadi itu kita ya. Oke. Nah, itu kemudian sama Erik. Ya, Erik sudah ngisi enggak ya? Erik. Tuh ketemu. Oh, Erik sudah terdata dalam kelas gitu. Cuman dia belum ngisi kuesioner. Oke, itu saja teman-teman ya. Dan saya rasa untuk pada bagian database ini sudah selesai. Di video berikutnya kita akan fokus ke pemberian instrumen ya, sehingga menghasilkan profil siswa itu secara individu. Kalau kita klik di sini profil individu, nah ini dia, ada anak-anaknya sudah terdaftar ya, Erik, Windy, Hilman tadi. Ketika kita unduh, kita lihat apa statusnya. Erik belum mengisi kuesioner karena memang belum. Tapi nanti kalau dia sudah mengisi kuesioner, itu akan ada isi mengenai detail jawaban atau instrumen yang sudah dia jawab, dan akan ada rekomendasi dari guru BK ya, nanti akan kita perlihatkan ketika sudah mengisi. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di video ketiga ini dari aplikasi Guru BK Konselor. Mari saatnya Guru BK naik kelas, dan tagline kita harus kita ubah, digitalisasi bagi guru BK itu sudah hal yang lumrah seperti itu. Saya Robi Maulidinsya, founder Guru BK Konselor. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK.